Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan perkataan alhamdulillah, bahwa sampai saat ini kita masih diberi keleluasaan nikmat yang masya Allah sungguh sangat luar biasa. Nikmat yang Allah anugerahkan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita masya Allah sekali lagi sangat luar biasa. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Dan apabila kalian menghitung nikmat yang Allah berikan, latusuha, niscaya tidak akan bisa untuk menghitungnya, karena sungguh sangat banyak nikmat yang Allah anugerahkan. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan atas manusia istimewa, manusia teladan, yakni Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa juga atas keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan insya Allah kita yang anut akan ajarannya hingga yaumal qiyamah, dan semoga kita mendapat syafaatul uzma kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini khatib mengajak, marilah kita senantiasa selamanya berada di jalan Allah dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya manusia yang paling istimewa di sisi Allah, manusia yang hebat di sisi Allah hanyalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam satu riwayat, Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat mengenai hakikat dan kriteria orang yang bangkrut. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis, qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata, faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis salat wa siyam wa zakat wa ya'ti qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza payunto hadza min hasanatihi wa hada min hasanati fa in paniyat hasanatuhu qabla ayuqdama alaihi ahad min khotoyahum fatorihat alaih al hadis. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada satu waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat,
Wahai para sahabat, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bangkrut dalam agama? Yang dimaksud muflis dalam agama? Maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Yang dimaksud bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya kekayaan apapun. Lantas beliau bersabda, sesungguhnya orang bangkrut di kalangan umatku yaitu orang yang akan datang kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala amalan seperti pahala amalan sholat, puasa dan zakat. Namun dia juga mencaci maki si ini, menuduh si ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Maka orang tersebut diberi sebagian kebaikan-kebaikannya, dan yang lainnya ini diberi sebagian kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan kewajibannya, maka kesalahan-kesalahan mereka diambil lalu ditimpakan padanya, kemudian dia dilempar ke dalam api neraka. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, kalau di muka bumi di dunia yang dikatakan bangkrut mungkin bagi pedagang, jangankan untung modalnya pun habis, atau usaha-usaha yang lainnya, mungkin jangankan laba ataupun bati ataupun keuntungannya, modalnya pun itu habis. Tapi di dalam agama yang dimaksud dengan muflis itu juga seperti orang melakukan kebaikan, melaksanakan perintah Allah, seperti sholat dia laksanakan, zakat dia keluarkan, puasa dia kerjakan, namun semuanya itu tidak ada apa-apanya. Itu yang dimaksud muflis dalam agama. Dia membawa pahala puasa kelak di hari kiamat, dia membawa pahala sholat kelak di hari kiamat, dia membawa pahala zakat di hari kiamat dan lain sebagainya. Namun pada saat itu banyak orang-orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ketika di alam dunia kami pernah dicaci maki oleh orang ini, pernah kami didolimi oleh orang ini, pernah kami dihina oleh orang ini, dan banyak-banyak lagi yang lainnya, orang-orang yang protes mohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada malaikat untuk membagikan kebaikan-kebaikan orang yang tadi melakukan sholat beserta pahalanya, melakukan puasa dengan pahalanya, mengeluarkan zakat dengan pahalanya. Namun Allah menyuruh kepada malaikat agar pahala-pahala orang itu dibagikan kepada orang-orang yang pernah didoliminya, orang yang pernah dicaci makinya, orang yang pernah disakitinya, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, akhirnya pahala yang bersangkutan habis. Pahala sholatnya dibagikan kepada orang-orang yang pernah dihina, dicaci maki, didolimi, dan disakiti, dan yang lain-lainnya. Sedangkan yang belum kebagian masih banyak. Masih banyak yang ngantri dan mohon kepada Allah. Padahal pahala-pahala yang bersangkutan sudah habis dibagikan kepada orang-orang yang pernah didolimi, disakiti, dihina, dicaci maki, dan lain sebagainya. Namun masih banyak yang belum kebagian. Bagaimana? Allah mengatakan, wahai malaikat, ambil dosa-dosa orang yang belum kebagian itu.
Ambil kesalahan-kesalahan orang yang belum kebagian itu, berikan kepada orang yang tadinya banyak membawa pahala sholat, banyak membawa pahala puasa, banyak membawa pahala zakat dan pahala-pahala kebaikannya, namun karena pernah menyakiti orang lain, mendolimi orang lain, menghina orang lain, mencaci maki orang lain, maka karena kehabisan diambil oleh orang-orang yang tadi, bagikan kesalahan-kesalahan yang belum kebagian dengan pahala orang bersangkutan, berikan kepada yang bersangkutan. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, akhirnya kejelekan orang-orang yang belum kebagian, kesalahan orang-orang yang belum kebagian dari pahala kebaikan orang yang muflis tadi, diberikan kepada yang bersangkutan. Akhirnya bukan pahala yang dia bawa, bukan kebaikan yang dia bawa, bukan amal-amal kemanfaatan dan kemaslahatan yang dia bawa, tapi justru kejelekan orang-orang yang pernah dicaci makinya, kejelekan orang-orang yang pernah dihinanya, kejelekan orang-orang yang pernah didolimnya. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang yang mana media sosial sudah sangat merajalela dan sudah sangat umum. Tidak sedikit orang yang sudah tidak melalui lisan saja mendolim orang lain, memfitnah orang lain, menggibah orang lain, mencaci orang lain, bahkan melalui telunjuk dan ibu jarinya, mengetik kejelekan orang lain kemudian dipiralkan supaya orang lain mengetahuinya, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang lain agar kejelekan yang bersangkutan diketahui oleh orang-orang yang banyak. Ini termasuk ke dalam ghibah melalui tangan, ghibah fitnah, mencaci maki melalui lisan, dan ini melalui tangan. Maka habislah sudah kebaikan-kebaikannya, maka habislah sudah kemaslahatan yang pernah dia lakukan, kesolehan yang dia kerjakan. Puasa, pahala sholatnya sudah diambil oleh orang lain, pahala puasanya diambil oleh orang lain, pahala zakatnya diambil oleh orang lain, pahala-pahala yang lainnya diambil oleh orang lain, hingga habis semuanya. Bahkan terbalik, kejelekan orang lain, kesalahan orang lain, kehilapan orang lain diambil dan diberikan kepada yang bersangkutan tadi. Hadirin jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama marilah kita bermuhasabah. Siapa kita? Sudah sebanyak apa amalan yang kita lakukan? Berapa banyak orang yang mungkin tersakiti oleh kita melalui lisan kita, melalui perbuatan kita. Mungkin kita tidak merasa, tapi banyak orang yang tersakiti oleh lisan kita, yang tersakiti oleh perbuatan kita. Oleh sebab itu, mumpung Allah masih memberikan kesempatan, mumpung Allah masih memberikan keleluasaan, mumpung Allah masih menurunkan nikmatnya kepada kita, marilah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, atau mungkin kepada orang-orang yang kita sakiti, yang kita dolimi, yang kita gibahi, yang kita fitnah. Seandainya orang bersangkutan masih ada, jangan sungkan-sungkan
Jangan merasa malu ataupun gengsi karena jabatan. Jangan merasa malu karena kita berkedudukan atau berpangkat. Urusan amaliyah tidak berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Mintalah kita maaf kepada mereka, meskipun mereka status sosialnya jauh berada di bawah kita. Tidak salah kita meminta maaf kepada mereka. Terpuji kita meminta maaf kepada mereka, meskipun sekali lagi status sosial ekonominya jauh dibandingkan dengan kita. Kenapa demikian? Allah tidak akan melihat harta seseorang. Allah tidak akan menilai jabatan pangkat seseorang apabila tidak dipakai untuk jalan kebaikan dan kemaslahatan. Jangan malu kita minta maaf kepada mereka. Kepada Allah kita beristighfar, mohon ampun, dan memperbaiki amaliyah ibadah kita. Kepada sesama manusia yang disebut hablum minanas, kita tetap terus dijaga dan dibina. Jangan sampai lisan kita, jangan sampai tangan kita, jangan sampai hati kita meruksak amalan kita sendiri. Kelak akan dikatakan menjadi seorang yang muflis, yaitu yang bangkrut. Kerja terus menerus tapi tidak ada hasilnya. Ibadah terus menerus tapi tidak ada asarnya, karena disumbangkan, diambil oleh orang-orang yang pernah disakiti, didolimi, digibahi oleh kita. Sekali lagi, mumpung kita masih diberi keleluasaan, masih diberi waktu oleh Allah, masih diberi akal oleh Allah, marilah kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah lewat pelaksanaan ibadah dan isi daripada ibadah yang kita lakukan. Hikmah ibadah yang kita laksanakan bisa berbuat baik kepada sesama manusia. Lisan kita bisa dijaga, hati kita bisa dijaga, perbuatan kita bisa dijaga dari perkara-perkara yang akan mengakibatkan kemadorotan kepada kita. Pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang itu tergantung sejauh mana bisa dan pandai dalam hal menjaga lisannya. Mudah-mudahan lisan kita tidak menyakiti orang lain. Bahkan dengan lisan kita orang lain merasa bahagia, karena seseorang bisa tinggi derajatnya karena lisan, dan bisa jatuh ke tingkatan yang rendah karena lisan juga. Sekali lagi, mudah-mudahan lisan kita bisa mengeluarkan kata-kata yang banyak maslahat dan manfaatnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Apabila tidak banyak manfaatnya, tidak banyak maslahatnya, justru mendatangkan kemadorotan, lebih baik diam. Mudah-mudahan khutbah di siang hari ini menjadi ibrah untuk peningkatan kita dalam hal menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim ala hadan nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.